Selamat siang. Hari ini kita ada di Jibon bersama kami di Cerita Outdoor. Inovasi, informasi, dan edukasi yang kami akan berikan untuk teman-teman semua. Hari ini akan bercerita dengan founder langsung di Jibon. Kita perkenalkan founder kita dari Jibon. Silakan, Kang. Ya. Selamat siang menjelang sore ya. Perkenalkan, saya Nasar Sarkis. Alhamdulillah kita di sini membangun Jibon ini dengan waktu periode sekitar 2,5 tahun ya sampai sekarang. Walaupun kita diterpa atau diterjang oleh banyak halangan ya tentunya, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Luar biasa, tapi alhamdulillah kita masih bisa eksis. Luar biasa. Ya. Mungkin biar lebih enak nih, Kang, karena kita sudah berjarak nih, mungkin maskernya kita bisa dibuka ya. Oke. Biar lebih jelas ke teman-teman semua, informasi tentang Jibon sampai ke teman-teman semua ya. Baik, Kang, yang akan saya tanyakan, Jibon itu sebenarnya akan ambil dari apa sih, Kang? Iya, nah mungkin Jibon banyak orang bertanya-tanya tentunya ya, betul, itu Jibon apa sih gitu. Siap. Nah, Jibon itu sebenarnya singkatan ya, Kang. J itu jungle dan Bon itu bonding gitu. Bonding. Ya. Tapi juga ada arti harfiahnya tentunya. Oh, apa, Kang? Ya, kita ngebonding dengan alam. Dan satu lagi kita punya magic word ya. Wow, luar biasa. Magic wordnya itu sebagai filosofi dasar kita bangun Jibon ini itu when nature, fun, and edu awaits you. Wah, apa tuh kira-kira, Kang? Ketika alam, fun, dan edukasi memanggilmu. Apa tema dari Jibon itu tersendiri, Kang? Ada nggak tema tersendiri? Kalau temanya itu sebenarnya sih hampir sama dengan filosofinya, tapi memang yang kita usung itu adalah ada nilai alam ya, terus ada nilai fun karena kita di sini tentunya alam itu menjadi suatu wahana fun buat orang-orang yang datang. Berikutnya ada edukasinya juga gitu. Jadi filosofi yang tadi yang kita sampaikan merangkap juga tema yang kita usung. Untuk wahana di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor khususnya ya, kita wahana yang paling lengkap. Luar biasa. Jadi dari Akang bikin wisata ini, kira-kira hobinya apa sih sebenarnya? Dasar hobi Akang tuh apa sebenarnya? Ya sebenarnya kita latar belakang Akang ini karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang berkeinginan untuk membangun kekompakan tim, kerjasama tim, memacu adrenalin juga terkadang ada request seperti itu, sehingga kita membuat semacam wahana atau semacam media untuk memfasilitasi itu. Basic Akang itu awalnya hobinya apa, Kang? Ya, hobinya sebenarnya sih kita traveling juga ada, tapi tentunya kita karena saya dulu backgroundnya kehutanan, jadi basicnya itu ya ingin bagaimana lingkungan atau alam itu bisa menjadi wahana untuk kita beredukasi. Kira-kira nih, gimana rasanya ketika hobi bisa mendapatkan penghasilan, Kang? Jadi artinya kita bagaimana menerapkan apa yang kita suka dan apa yang potensi kita miliki dengan kondisi lingkungan yang ada, sehingga itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Tidak hanya buat kita, tapi bermanfaat buat lingkungan sekitar juga gitu, Kang. Jadi manfaatnya juga alhamdulillah ini bisa dinikmati ke orang sekitarnya, ya tentunya dapat menyerap lapangan pekerjaan. Luar biasa. Terus juga tentunya untuk petani-petani kita juga bisa beli untuk produk kangkung atau wortelnya, dan juga kita anak-anak sekitar kalau yang butuh hiburan yang kebetulan tidak mampu kita juga fasilitasi dalam sebulan sekali gitu tanpa dipungut biaya. Jadi artinya ada nilai-nilai sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan secara material, tapi bisa kita rasakan secara intangible gitu. Jadi manfaat yang tidak bisa kita uangkan gitu loh. Jadi manfaatnya seperti itu. Luar biasa. Jadi bukan hanya orang yang punya uang aja yang bisa berlibur di Jibon ini. Betul. Ya, Kang ya. Yang tidak punya income pun ya, kalau mau berlibur ke tidak Jibon, beruntung misalnya ya boleh berlibur di Jibon ya, Kang, kita akan fasilitasi. Kita punya program sebulan sekali itu, Kang. Program sebulan sekali, Kang, ya. Untuk orang tidak mampu, yatim piatu juga. Wah, luar biasa. Kang, nih di sini nih kira-kira keunggulan wahana yang ada di sini dibandingkan di tempat-tempat lain tuh apa, Kang, kira-kira, Kang? Sebelum detail saya sampaikan, cuma saya akan sampaikan secara general dulu. Bahwa wahana kita di sini melibatkan beberapa unsur ya, hampir semua unsur air, unsur tanah, unsur ketinggian,
unsur metal juga. Apa sih yang ada di unsur darat yang ada di Jibon? Iya, unsur darat itu kita ada seperti motor ATV. Motor ya Terus kan. berikutnya juga ada unsur metal seperti kita bisa panahan. Panahan tuh archery ya Iya, kan ya. archery tentunya. Archery ya. Terus ada paintball juga. Paintball juga tuh. bisa war, jadi War. lumayan seru ya. Siap. Jadi tidak hanya shooting target tapi bisa war, perang beregu. Terus Siap. berikutnya ada unsur air. Unsur air ini yang lumayan atraktif buat anak-anak dan keluarga. Luar Itu biasa. ada yang di danau, Danau kita ya ada kan. bola Di danau air. tuh ada apa aja kan? Iya, kira-kira? ada bola air, Ada bola air. silinder, ada kano, Kano terus luar ada biasa. juga angsaan ya. Angsa ya Terus kan. berikutnya yang melibatkan unsur air juga ada di sungai, itu kita arung jeram. Arung jeram. Arung jeram bersama keluarga. Sekali. Terus itu saya mau tanya Kang tuh, kira-kira danaunya itu kira-kira nih ada ikannya nggak sih Kang? Iya, Sebenarnya nah Kang? ikannya itu lumayan banyak ya. Wah banyak ikannya. Asal taruh nih. kailnya aja, daunnya dikit langsung dapat. Lah langsung Ah. dapat. Tapi umpannya apa dulu nih Kang? nih? Umpannya yang digemari sama ikan tentunya. Oh yang gemari sama Ya, ikan bisa ya. Kan? yang pur atau bisa juga yang cacing. Oh tentunya. bisa pur, bisa cacing. Iya. Jadi teman-teman tinggal celup aja nih Betul. langsung dapat pokoknya Iya. ikannya ya luar biasa. Ya. Tadi Jibon. sepertinya ada yang kelewatan Apa unsur tuh? ketinggian. Wah Tadi. unsur ketinggiannya Ya, apa nih? Itu ada flying fox. Flying fox Ya, Kang. ada semacam wahana fotospot yang di ketinggian seperti balon udara. Balon udara. Ya, terus ada fotospot juga yang di ketinggian seperti sepeda gantung. Sepeda Ya, gantung. seperti itu kurang lebih, dan zipline juga yang bergelantungan di atas pohon. Wah luar biasa. Jadi bukan hanya ibu-ibu aja yang eksis nih, anak-anak juga bisa teredukasi Betul. kan di sini. Nah, Kira-kira untuk edukasinya apa betul nih? sekali. di Nah, sini edukasi nih? ini yang luar biasa buat anak-anak. Itu bisa secara keluarga atau secara sekolah. Itu kita ada edukasi agri dan agro. Woi, agri dan agro Iya. luar biasa. Kita ajarkan mereka bagaimana bercocok tanam. Bercocok tanam. Iya. Berarti di sini sudah nyiapin padinya dong. Tentu, tidak Tentu. hanya padi, tapi Heeh. ada juga seperti sayur mayur. Sayur mayur. Terus ada juga kita wisata panen ya. Ya wisata panen. Agro. Terus berikutnya juga kita ada edukasi di Taman Lebah. Ya, jadi kita Taman Lebah tentunya kalau lebah sangat banyak manfaatnya. Kita ajarkan bagaimana lebah dari lebah ratu, lebah pekerja sampai telurnya, dan cara mengembangbiakannya, Luar termasuk biasa. juga pakannya seperti apa. Kita bicara tentang lebah deh Kang. Iya. Jadi Akang di sini ternak Kang. Betul. Ternak lebah ya. Wah Iya. luar biasa. Jadi sudah berapa lama Akang ternak lebah Ya, ini? untuk lebah sendiri kurang lebih setahun. Setahun ya, Iya. setahun. Setahun Akang punya Jibon sendiri dari lebah itu bisa menghasilkan madu? Iya, kita masukkan Atau madu. hanya edukasi untuk anak-anak saja? Ya, tentunya gini, lebah itu jenisnya banyak ya. Ya. Jadi ada jenis avis yang bersengat dan tidak bersengat. Nah. Kebetulan kita yang kita ternakan di sini adalah jenis yang tidak bersengat, gitu Jenis kan. yang tidak bersengat. Ya, itu trigona. Kalau Trigona, bahasa ilmiahnya trigona sp. Dan itu ukurannya relatif lebih kecil ya, dan madunya pun tidak sebanyak lebah yang jenis avis. Tapi ini aman untuk pengunjung, anak atau tamu keluarga. Tentunya madu itu kita ajarkan kepada anak-anak supaya gemar madu sejak dini kan. Oh, luar biasa. Jadi Madu itu. sangat mungkin madu untuk di era new normal ini sangat bagus ya Kang, Betul untuk sekali. tubuh ya. Meningkatkan Untuk imun tubuh. imun tubuh luar biasa. Dan untuk lebah ini tidak hanya menghasilkan madu Kang. Jadi ada juga propolis, Propolis, dan ada juga bipolen. bipolen. Jadi kalau jumlahnya banyak, hasil sampingnya itu bisa kita buatkan sabun. Itu sabunnya sangat bersahabat dengan kulit gitu. Jibon sendiri sudah produksi untuk sabun Kang? Sabun kita belum. Oh, belum ya. Karena terus terang untuk lebahnya sendiri produksinya pun kita ada madunya, tapi tetap kita bekerja sama dengan masyarakat petani sekitar. Kita juga bina petani-petani kelompok tani yang ada di Kota Bogor. Oh, Jibon di sini punya kelompok tani di Betul, Kota Bogor. kita Ternyata luar biasa. Jadi nggak hanya edukasi untuk para pengunjung Betul. wisata, tapi Jibon juga mempunyai kelompok-kelompok tani untuk bertani Ya. madu. Kita Ya kan, gitu mencoba ya? jadikan Bogor itu sebagai lumbung madu. Luar biasa. Paling tidak Jabodetabek lah. Itu nanti niatnya seperti itu. Luar biasa Kota Bogor Ya. punya Kang Nasar ini. Luar Amin, biasa amin. ya. Tapi tentunya tetap kita bekerja sama sama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bogor. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah membantu Kang Nasar nih untuk mengembangkan Kota Betul, Bogor di bidang ya. pariwisata edukasi ya. Iya. Oke, luar biasa. Dan kita juga berharap kalau seandainya kelompok tani ada orang yang mau belajar, kita dengan tangan terbuka untuk memberikan
pembinaan atau pelatihan sampai mereka bisa untuk berkembang sendiri. Caranya seperti apa tuh Kang? Kalau kita sih simpel ya, cukup nanti datang terus kita sampaikan kira-kira rencananya, terus kalau seandainya pun ada kelompok tani kita akan bantu ya tanpa harus dipungut biaya, tapi tentunya nanti stok lebahnya mereka yang perlu beli. Tapi kalau hanya untuk penjelasan kita bisa berikan secara free gitu. Tapi kalau seandainya mau ada orang yang pra pensiun gitu ya, mau latihan daripada dana pensiunnya itu hilang tidak karuan, buka bisnis yang baru yang belum tentu dapat hasilnya dan bahkan uangnya hilang. Nah, kita bisa berikan pelatihan secara dari sampai mereka siap sampai bisa menghasilkan madunya itu sendiri gitu Kang. Selanjutnya ada apa aja edukasi Ya, di sini? kita juga ada taman rusa dan mini zoo ya. Wah, taman Jadi, rusanya ini taman ya Kang rusa ya? ini ya. Wah, Ini rusanya ini rusa Timor. Oh, Kalau rusa bahasa Timor ya. ilmiahnya ya. Berbeda dengan rusa yang ada di Istana Bogor. Oh gitu ya. Kalau ini yang endemik Indonesia, asli Indonesia ini asli sebenarnya. Indonesia ini bisa Iya. di gini ya Kang ya? Betul, Wah, luar tidak ada biasa. totol-totolnya Kang. Kalau Iya. di Kebun Raya, Ini Kang, di Istana bentar dulu Bogor. Kang, handphone Gimana? saya jatuh ternyata Kang. Sambil dulu Kang ya. Sampai dimakan sama rusa. Jangan sampai dimakan sama rusa, jadi lebih mahal nih rusanya kalau makan handphone ya. Iya. Lebih viral nih rusanya Betul, kayaknya betul. kalau makan ini ya. Iya, kalau di Taman Safari ada yang makan botol ya. Oh, Makan ya. handphone kan nggak lucu. Oh iya makanya. Oke, masih dalam edukasi Kang. Iya. Tadi kan sudah ada rusa ya, terus Iya, terus mini zoo-nya apa betul, aja Kang? kita Mini mini zoo-nya zoo-nya apa aja? karena namanya itu mini ya. Iya, mini. Jadi tidak selengkap Taman Safari. Oh, Tapi gitu ya. alhamdulillah ini hewan-hewan yang friendly dengan anak-anak dan keluarga. Oh, bisa bersahabat ya? Betul. Jadi seperti ayam kalkun, terus ada ayam mutiara, ayam kapas, terus ada kambing. Kambing itu ya? pun macam-macam. Ada kambing tawa, ada kambing sanen, ada kambing lokal, kacang istilahnya, atau domba. Dombanya juga macam-macam ya. Ada domba Morino, ada domba ya? lokal. Morino itu dari mana Kang? Itu dari Australia. Dari Australia langsung. Jadi kelebihannya itu bulunya itu tebal. Jadi Oh, untuk bulunya Walsh itu lebih- sangat bagus gitu. Luar biasa ya. Dan badannya lebih besar dibanding kambing domba lokal. Jadi untuk edukasinya buat anak-anak itu seperti kambing, kita edukasi juga bahwa kambing itu menghasilkan susu dan susunya ini sangat bagus untuk nutrisi anak atau orang dewasa karena bisa membersihkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Oh ya, satu lagi Kang, ada siap. yang hewan juga yang sangat digemari sama anak-anak. Apa tuh Kang? Kelinci dan kelinci. marmut Oh gitu ya Kang ya, marmut Kita ya. juga ada. Oh iya. Sekarang saya mau tanya nih Kang, ya kan? Biar semua teman-teman tahu nih Ya. yang masih di rumah yang belum pernah ke Jibon nih, Ya. berapa sih harus keluar uang berapa sih untuk sampai Ya. di sini Kang? Jadi- dari mulai masuk deh Kang, berapa Betul. kira-kira tiket Jadi masuknya? memang untuk wahana Jibon ini kita buat yang friendly dengan keluarga. Wah, yang sangat Dari bersahabat dengan tingkat keluarga. ekonomi bawah sampai tingkat ekonomi atas. Luar biasa. Bawahnya seperti apa Yang Kang? bawah itu jadi untuk tiket masuknya aja di sini Jibon itu 10.000. 10.000. 10.000 kalau zaman sekarang nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya lah ya. Nggak ada apa-apanya. Terus kalau kita di sini juga kalau itu untuk weekday Kang. Weekday Kalau untuk 10.000, weekendnya? 15.000. Ini Itu cuma beda Jibon. 5.000. Tapi kalau Taman teman-teman. Rusa itu 15.000 weekday dan weekend itu 20.000 karena Oke. lebih mahal karena kita siapkan pakannya Kang. Oh gitu Jadi ya. pakannya itu ada kangkung, ada wortel, Heeh. terus kita juga pinjamkan bakul dan capingnya. Oh, gitu. Itu tadi baru tiket masuknya. Ya. Tapi kalau untuk wahana nanti kita juga cukup terjangkau Ya. ya. Dari 5.000 sampai 25.000 Oh, ada. oke. Dari wahana, dari wahana itu dari 5.000 itu apa aja Kang? 5.000 Wahana seperti 5.000. fotospot Fotospot gitu ya. itu harganya 5.000 ya. Rata-rata Kang? 5.000-an. Oh, gitu. Terus berikutnya untuk yang wahana seperti kano atau balon udara atau balon air, bola silinder balon air itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20.000. 15 sampai 20.000. Kalau teman-teman kira-kira nih mau masuk ke sini mau paket semuanya Ya. pengen mendapatkan semua wahana yang ada di Jibon. Nah. Baik darat, udara, Betul. sungai semuanya kira-kira habis berapa sih Kang? Nah, Paketan gitu kita loh juga ada untuk paket main. terusan namanya Kang. Oh, paket terusan. Nah, terusan ya. itu ada dua, terusan anak dan terusan dewasa. Anak itu Ya, berapa Kang? Kalau anak itu 100.000 udah 100.000. dapat hampir semua wahana. Hampir semua dapat Ya. wahana Kecuali 100.000 kalau ya. Sabtu Minggu kan kita ada kuda. Cuma Yes. kalau kuda itu kita pakai vendor. Oh, Jadi gitu. dan terpisah juga arung jeram. Oh. Kita pakai Jadi vendor. yang terpisah itu dari tiket terusan itu berkuda, berkuda, arung jeram, arung ya, jeram, dan mini zoo juga terpisah. ya terpisah dengan kalau terusan sudah termasuk. Terusan Mas, Ya, termasuk. Kalau jadi- untuk dewasa Kang? Untuk dewasa juga sudah termasuk.
Cuma nanti wahananya itu kita sesuaikan sama yang dewasa. Misalnya kalau anak itu ada trampolin, kalau dewasa kan nggak mungkin naik-naik trampolin kan, kita ganti dengan wahana fotosport seperti sepeda gantung. Gitu ya. Jadi untuk dewasa juga sebenarnya sih terusan ini lebih hemat sekitar 150.000. Jadi dari 250.000 hanya dan cukup bayar 100.000 udah dapat hampir semua wahana. Kira-kira nih kalau saya bermain ke sini dengan keluarga terus saya ingin menginap nih Kang nih di sini nih, gimana caranya Kang? Ada nggak? Jibon memfasilitasin nggak Kang untuk kita menginap di sini Kang? Gimana? Jibon kita ada fasilitasnya, bisa camping, family camp atau ada bentuk villa atau guest house. Kalau untuk kita camping nih Kang nih, kira camping semua kita datang ke sini itu sudah difasilitasin semuanya. Udah semua. Dari gitu ya. Masuk sampai makannya itu 3 kali, cafe break juga ada, terus termasuk juga wahana. Gitu. Jadi mulai dari datang sudah ada aktivitasnya sampai pulang. Itu berapa tuh Kang kira-kira? Itu kurang lebih 250.000. 250.000 teman-teman bisa menginap di sini. Kalau untuk grup ya, kalau camping ya kurang lebih sekitar 20 orang lah. 20 orang minimal ya Kang, minimal 20 orang teman-teman bisa bercamping di sini. Semuanya sudah difasilitasin, tinggal bermain di sini. Harian sudah, menginap sudah. Setelah itu Akang punya program apa aja sih yang ada di Jibon? Ya tentunya mungkin tadi ada yang terlewat bahwa kita juga ada edukasi untuk anak-anak secara program sekolah. Program sekolah Kang. Jadi kita ada paket Edu 1 sampai Edu 4 Kang. Oh, Edu 1 sampai 4. Jadi edukasi ini untuk anak-anak yang dari sekolah. Jadi mereka mulai dari datang itu kita sudah ada pendampingnya, sudah ada game masternya, terus juga sudah ada aktivitas edukasinya. Termasuk juga wahana outboardnya juga sudah termasuk di paketnya itu. Kurang lebih waktunya sekitar 4 jam. Jadi guru-gurunya udah tinggal istirahat aja di sini ya? Duduk manis saja sambil monitor ya. Nanti sudah ada yang dampingin. Terus mereka dari datang sampai pulang itu sudah ada yang dampingi. Dan itu untuk kalau jumlahnya itu sekitar 10 orang ada 1 pendamping nanti. Jadi 1 orang 1 fasilitator ya Kang untuk mendampingi. Satu grup ya. Satu grup itu kurang lebih 10 orang. Kalau seandainya ada 30 orang berarti ada 3 orang yang akan dampingin untuk masing-masing grup tadi gitu Kang. Kita bicara grup Kang, di sini kira-kira nih nampung untuk kapasitas berapa nih Kang nih untuk grup nih? Ya grup itu kan kita juga ada macam-macam Kang ya. Jadi ada untuk grup untuk event family gathering atau team building perusahaan. Nah itu untuk kapasitasnya kurang lebih sekitar dari yang kecil tadi bisa dari 10, tadi kita sampaikan 20 ya. Cuma nanti untuk orang dewasa tentunya kalau kurang dari itu harganya mungkin lebih mahal. Betul Kang. Nah sampai dengan bisa sekitar 1.000 orang. Tapi tentunya dalam kondisi masih pandemi seperti ini ya kita batasi kapasitasnya sekitar 25%. Solusinya gimana? Ada solusi nggak kira-kira dari Jibon? Kalau untuk pembatasan kira-kira di angka berapa Kang setiap harinya Kang? Ya jadi artinya nanti kita akan bagi gitu berdasarkan jam atau hari. Oh jam atau hari ya. Yang jelas sih untuk kapasitas pada saat bersama itu 25% dari kapasitas Kang. Kapasitas kita kan kurang lebih sekitar 1.500. Kalau 25% artinya berarti sekitar 500 orang ya kurang lebih ya. 500 orang. Per sekali waktu bersamaan. Tapi tentunya itu masih terus menumpuk, nanti kita akan pecah-pecah lagi karena di area Jibon ini banyak titik kumpul yang sudah kita siapkan. Jadi tidak perlu khawatir, tetap kita menjalankan prokes sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan kita juga hanya 2 wahana yang ada di Kota Bogor yang sudah mendapat sertifikat CHSE. Oh, jadi hanya 2 wisata di Kota Bogor yang mendapatkan sertifikat apa Kang? CHSE. CHSE itu apa Kang? CHSE itu adalah Clean, Healthy, Safety and Environment. Ya, jadi sertifikat ibaratnya yang sudah terakreditasi untuk masalah keamanan, keselamatan, kebersihan, dan secara lingkungannya juga. Luar biasa, karena dari semenjak saya masuk ke sini protokol kesehatannya juga sangat aman sekali di sini Kang. Tetap jaga jarak ya. Luar biasa. Kira-kira di sini kalau saya kira-kira mau nikah di sini bisa nggak Kang nih? Nah, kebetulan kan ada tambahan lagi, kita ada paket yang secara grup besar tapi secara persorangan. Itu wedding ya Kang ya. Wedding, acara ulang tahun, reuni keluarga besar juga bisa. Nah untuk yang paket pernikahan kita harganya mulai 2,5 juta sampai ke atas setengah itu paket akad nikah. Oh paket akadnya aja paket Kang. Akad itu dari jam pagi sampai jam 11. Tapi kalau sampai yang resepsi itu paketnya 5 juta.
5 juta dengan jumlah undangan 200 orang. Tapi tentunya itu untuk venue dan fasilitas aula ya. Banyak ternyata paket-paketan yang dijual ya, Siap, dari mulai siap. liburan harian, liburan bisa menginap, Iya. bisa nikah di sini, Iya. ya kan, bisa arung jeram. Iya. Arung jeram panjangnya berapa nih Kang? Kita kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo. Dan itu ada 3 jeram yang lumayan seru buat anak dan keluarga. Jadi artinya tidak usah jauh-jauh, di sini sudah terwakili fasilitas untuk memacu adrenalin yang di air atau sungai. Setelah itu nih Kang nih, Ya, saya bahas di lapangan pekerjaan. Semua karyawan di sini ini melibatkan warga sekitar berarti Kang ya? kebanyakan. Kebanyakan ya? Iya. Sudah berapa banyak Kang? Ya kurang lebih Sekarang sampai sekitar sekarang? kalau sekitar 30 orang, 20 sampai 30 orang lah ya. 20 sampai 30 orang. Kita Dari berapa libatkan orang kita, Kang? ya. Totalnya sekitar 40-an, tapi 40. tentunya kita kan floating ya Kang ya, karena ada kondisi pandemi ini. Pada saat weekend kita jumlahnya relatif lebih banyak, tapi pada saat di weekday kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oh gitu ya. Jadi Gitu. Tetap kita rasionalisasikan juga supaya kita bisa tetap eksis dan bisa menutupin kos operasionalnya kita. oke, luar biasa Kang. Terus masuk ke tidak normal yang Betul. COVID setahun yang lalu nih Kang Iya. nih. Itu situasinya seperti apa Kang? Iya. Kalau kita lihat dari sebelum COVID dan setelah COVID atau pada saat COVID atau setelah kondisi new normal ini perubahannya sangat signifikan gitu kan. Jadi artinya di awal kita buka juga sebenarnya sih animo masyarakat terhadap wahana ini cukup luar biasa. Ini di luar ekspektasinya kita juga gitu. Alhamdulillah cukup bagus. Dari mulai tamu keluarga sampai tamu sekolah dan perusahaan juga cukup bagus. Dan pada saat masuk ke masa pandemi itu luar biasa pengaruhnya. Kita apalagi ditutup selama 3 bulan, kita minus tiap bulannya, dan sudah dibuka pelan-pelan new normal masa PPKM ya. Iya, PPKM Kang. PPKM ya. Kalau setelah new normal itu PSBB. PSBB, Kang, dibuka, udah mulai menaik, terus ada penerapan ganjil genap, drop lagi. Drop lagi ya Kang. Nah, jadi sekarang PPKM walaupun udah mulai naik tapi masih naiknya itu masih agak berat. Agak gitu, berat Kang. ya Kang. Mudah-mudahan nih kita cepat normal Ya, kembali Kang ya, seperti amin. semula ya. Betul. Nih di masa new normal ini dari Ya. Kang, kira-kira di masa pandemi yang kita udah lewati setahun, Ya. kira-kira Jibon ini buka program ini nggak Kang? Virtual Kang, virtual. Betul, ya Gimana, benar, Kang? hampir lupa itu. Virtual, Kan? Karena untuk masa pandemi ini sekolah, anak sekolah atau perusahaan kan tidak boleh beracara secara berkerumun ya. Betul Kang. Jadi artinya kita juga Jibon membuka program namanya Jibon Edukasi Virtual, Kang. Jibon edukasi virtual luar Jadi biasa, ini cukup Kang. menarik karena anak-anak tetap di rumah dengan menggunakan gadgetnya mereka. Mereka tetap merasakan secara hampir sama datang ke Jibon gitu. Jadi dijelasin Kang Nah, semuanya dijelaskan. Kang. Jadi ada juga live instruktur yang akan menyampaikan Oh, gitu. Jadi anak-anak seperti stretching dan ice breaking, anak-anak dari rumah masing-masing masih tetap bisa melakukannya gitu. Oh, gitu Nanti dengan diinstruksikan oleh instruktur atau game master yang kita udah siapkan. Terus juga nanti kita akan melihat ada game-game juga untuk memacu semangatnya anak-anak. Terus juga melihat tanaman obat misalnya, terus ke taman rusa, terus berikutnya ke mini zoo, dan juga yang terakhir belajar lebah. Dan kalau seandainya ada anak-anak yang mau belajar menanam juga bisa, nanti untuk tanahnya atau bibitnya kita juga akan kirim ke rumah masing-masing, termasuk produk madunya juga Kang. Luar biasa Karena Kang. terakhir mereka meminum madu secara bersama-sama tapi di rumah masing-masing. Oh, Nah itu gitu. yang sensasi yang luar biasanya. Oh, Satu ya. lagi Kang saya tambahkan, Ya, di program gimana, itu Kang? kelebihannya apa? Karena kalau bagi anak-anak yang masih penasaran karena hanya melihat secara virtual, kita berikan juga tiketnya Kang, tiket masuk untuk masing anak itu dapat 2 tiket Oh, gitu. Jadi artinya kalau masih penasaran, mereka bisa datang langsung secara offline bersama keluarga nanti, Oh, gitu tidak ya. lewat sekolah. Saya mau tanya nih Kang, kira-kira nih apa Kang, kira-kira apa Kang harapan-harapan Ya Akang? harapannya kita juga kita berharap ya untuk anak-anak muda yang berani tantangan ya. Kita juga memberikan kesempatan kalau mau belajar bagaimana cara membuka atau memanage atau mendevelop satu area yang kira-kira punya potensi menjadi satu wahana, juga kita akan berikan semacam asistensi gitu. Jadi artinya dengan begitu bisa membuka peluang kerja, jadi ada multiplier effect yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi itu. Jadi tentunya untuk bisa
Jadi stakeholdernya juga akan lebih banyak Kang tentunya. Jadi bisa berhubungan dengan dinas pariwisata atau berhubungan dengan PHRI atau Asita gitu. Jadi atau pemandu, asosiasi pemandu ya. Oh, asosiasi pemandu ya. HPI gitu. HPI, Nah, ya. itu akan melibatkan banyak pihak dan multiplier efeknya itu luar biasa gitu. Jadi artinya membuka satu destinasi tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi akan melibatkan banyak orang, sehingga insya Allah ini akan menjadi suatu amal ibadah juga tentunya gitu Kang ya. Berkah untuk semuanya. Amin, ya, betul. Jadi kita Jadi menjadi pionir juga untuk membuka pintu rezeki buat banyak orang. saya tanya, Dinas Kota Bogor ini pariwisatanya sangat support sekali atau tidak Kang ke Akang nih? Iya. Biar langsung aja nih kita nih. Ya betul sekali. Kalau untuk Dinas Kota Bogor, Dinas Pariwisata Kota Bogor, alhamdulillah sejauh ini lumayan mensupport ya. Support ya, Kang. Jadi artinya support dalam bentuk untuk semacam kalau seandainya ada semacam pelatihan atau sertifikasi, alhamdulillah kita juga selalu diundang. Jadi terima kasih juga nih atas dukungannya Dinas Pariwisata Kota Bogor ya, atas bantuannya selama ini. Tapi tentunya untuk Dinas Pariwisata dan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif ya. Industri kreatif. Kalau untuk program yang sifatnya dana itu sekarang lagi banyak arahnya ke Kompepar untuk pembangunan desa wisata. Jadi artinya mungkin kalau bisa ya tetap diperhatikan juga untuk destinasi-destinasi ini, karena tentunya untuk penyumbang pajak pendapatan daerah juga kan tetap ada dari destinasi wisata yang dari swasta. Dan satu lagi yang tadi belum sampaikan, kita juga ada off-road program Kang. Oh, off-road. Iya, nanti kita. Jadi gimana tuh kalau kita off-road, namakan Kang? namanya off-road Gunung Salak Tour. Oh, sudah terrealisasi atau Sudah, belum? tapi untuk sementara kita terrealisasi dalam bentuk grup ya. Yes. Kalau ada permintaan grup 20 atau 10 orang kita bisa untuk memprovide itu. Tapi untuk keluarga kalau by request juga bisa aja gitu. Jadi artinya nanti kita coba mengeksplor, jadi bagi teman-teman yang senang petualang ya, bagaimana melihat keindahan Gunung Salak secara langsung, dan nanti banyak foto-foto spot yang secara alam, itu bisa melakukan atau mengambil paket off-road Salak Tour ya. Oke, gitu. luar biasa ya. Kalau semua teman-teman mau ke sini, gimana sih caranya nih aksesnya, Kang? Oh ya, untuk aksesnya sangat gampang ya, karena terus terang kita langsung lewat jalan besar, dan tentunya juga masuknya juga langsung ke pintu gerbangnya itu mobil bisa masuk atau bis bahkan bisa masuk gitu. Jadi tidak perlu bersusah-susah misalnya ke puncak atau jalan-jalan sempit, cukup langsung ke Jibon, itu keluar tol nggak jauh, sekitar 15 menit sudah sampai. Sampai ke sini ya, 15 terus itu menit untuk yang ya? pakai bis. Tapi untuk pakai kereta api juga kereta listrik juga gampang. Itu sampai stasiun Bogor bisa langsung naik Grab, motor atau mobil juga cukup gampang, karena nama Jibon itu sudah muncul di aplikasinya. Oh, sudah ada di mapnya di Kang Grab ya? atau di Gojek ya. Gimana Kang cara Kang pemasaran di sini, lewat apa aja Kang? Ya, untuk Silakan, media Kang. yang kita pasarkan ya tentunya kita mengandalkan sosial media. Sosial media, Sosial media Kang. itu ada IG, ada Facebook, terus ada juga WA secara personal atau secara grup kita lakukan. Oh gitu ya, Kita Kang. juga email juga, kita ada email blaster, ada SMS blaster juga terkadang gitu. Cuma sekarang yang cost-nya ringan itu adalah WA blaster. WA gitu. blaster ya. Terus Nah, strategi ya, strategi betul, untuk strategi ya tetap, karena namanya marketing itu adalah ibaratnya oksigennya kita kalau manusia, Ya. nafasnya kita, termasuk juga marketing. Marketing itu nafasnya dari aktivitas suatu perusahaan, jadi tetap harus kita genjot gitu harus kan. genjot ya. Selain juga kita ada sales call, langsung mendatangi ke perusahaan-perusahaan atau sekolah, dan kita juga punya program yang cukup bagus untuk teman-teman ya. Kita ada namanya Jibon Networking Program Kang. Apa tuh Kang? Nah ini Jibon, orang-orang yang punya networknya cukup banyak itu bisa menjadi agennya kita, marketing konsultannya Jibon gitu. Jadi nanti akan dapat success fee-nya juga. Bicara Facebook itu Betul. belum dijelasin nih Kang, apa Facebooknya, apa namanya? Iya, Kang? kalau IG-nya untuk apa, IG-nya itu Kang? Jibon Official. Oh, Jibon Official. IG-nya Kalau Jibon IG Official. Jibon, Kalau Facebooknya Kang? kalau Facebooknya Jibon aja. Jibon aja ya. Bisa langsung di searching. Atau kalau seandainya lupa misalnya nama IG-nya Facebook, nggak usah repot, cukup ketik aja Jibon gitu di Google-nya. Iya. Search engine-nya di Google, ketik langsung masuk ke Google bisnisnya kita Kang. Di situ ada nomor kontak,
24 jam itu siap untuk melayani. Apa Kang mimpi terbesar? Ya, Kang? artinya ingin menjadikan Jibon ini ikon edukasi. Ikon edukasi ya. Bagi anak-anak, bagi keluarga atau bagi orang-orang dewasa tentunya, supaya tidak usah jauh-jauh. Di sini Jibon kita menjadikan wahana yang terintegrasi, Kang. Jadi dari hulu sampai hilir itu tersedia gitu. Jadi artinya bagaimana orang sekali datang itu bisa semua keinginan yang diharapkan itu bisa dapat, khususnya dalam konteks edukasi dari alam. Kita juga bisa selalu sehat ya tentunya. Jadi teman-teman yang menonton juga kita harapkan terus semangat ya Kang ya. Siap. Jadi jangan sampai patah semangat, karena semangat itu akan terus memompa. Luar biasa, semangat itu akan terus memompa ya. Motivasi kita, sehingga sekecil apapun usaha yang kita lakukan insya Allah akan menjadi akan membuahkan hasil. Kalau moto saya selalu sampaikan kepada tim saya bahwa bekerja keras, berpikir cerdas gitu kan. Bekerja keras, berpikir cerdas kan. Jadi tidak hanya bekerja secara keras, karena kalau kerja keras seperti tukang becak keras tapi tidak menghasilkan uang banyak ya. Betul. Tapi berpikir cerdas itu akan menghasilkan lebih besar lagi gitu. Beruntung sekali karyawan di sini bisa ikut Akang ya. Kira-kira Kang Nasar punya motivasi nggak nih, cerita motivasi untuk teman-teman semua, untuk pelaku pariwisata atau yang belum melakukan dan membuat pariwisata nih, kira-kira Kang berikan motivasi gimana Kang? Silakan Kang, motivasinya Kang. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru memulai atau yang akan memulai ya. Ya, jadi ada strategi atau tips yang harus kita selalu perhatikan. Yaitu pertama itu harus kita selalu bermimpi. Ya, karena kalau kata orang-orang luar ya, apabila kita tidak punya mimpi bagaimana kita melakukannya ya. Jadi if we don't have a dream, we cannot do that gitu loh. Jadi kita berawal bermimpi. Ya bermimpi dulu gitu. Jadi dengan mimpi itu memunculkan motivasi kita, ya kan. Jadi nanti baru kita lakukan dengan istilahnya itu duit ya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Oh ya. Gitu Kang, luar biasa. Gitu. Jadi hasilnya juga menghasilkan duit. Ya. Duit itu punya singkatan dan menghasilkan duit ya Kang, luar biasa. Ini Kang ini emang luar biasa. Nanti kita untuk supaya motivasi kita itu dan setelah kita lakukan itu terus konsisten, ya kita coba menerapkan secara yang tadi. Jadi supaya terus kita melakukan inovasi, ya kita harus yang tadi sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa berpikir cerdas dan bekerja keras. Nah itu untuk memotivasi kita selalu untuk mencari yang terbaik dan terbaik gitu. Jadi kita harus selalu yang terdepan, menelurkan ide-ide atau kreativitas sesuatu yang baru yang orang lain belum pikirkan, sehingga kita akan terus stabil dan bisa terus untuk menjadi yang terbaik gitu loh Kang. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai atau yang akan, jangan khawatir, selama masih muda ataupun yang sudah berumur tidak masalah, tidak ada kata terlambat. Jadi artinya selama kita mau berupaya, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Terus satu hal lagi ya Kang ya, apabila kita, yang selalu saya camkan juga, kita harus keras sama diri kita. Harus keras. Ya, kalau kita keras dengan diri kita, lingkungan akan lembek dengan kita. Jadi artinya alam itu akan mendukung kita. Tapi kalau kita lembek dengan diri kita, alam itu akan keras dengan kita gitu. Kita akan menjadi pecundang nanti, kita akan menjadi orang yang tidak kurang berguna lah ibaratnya. Tapi kalau kita keras, artinya kita akan menjadi orang-orang yang pemenang gitu. Dan itu sangat saya percayai, itu adalah hukum sunatullah ya Kang ya kalau kita muslim. Jadi artinya 2 kali 2 itu 4. Tapi kalau 2 kali 3 itu akan hasilnya 6. 3 itu adalah usaha gitu. Jadi 2 ditambah usaha kita makin banyak, hasilnya akan makin banyak gitu loh. Jadi artinya tetap kita harus kerja keras. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak untuk Kang Nasar udah berikan ceritanya tentang edukasinya, tentang motivasinya, semuanya di Cerita Outdoor. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa terus pelototin nih channel Cerita Outdoor. Ya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk Cerita Outdoor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.